Halo, hari ini ketemu lagi bersama saya Hamali Rusman dan kali ini kita akan sharing tentang tip bisnis. Ya, tema kriteria apa? Kalau mau bisnis, kenali dulu siapa kita. Penasaran? Tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menyapa Anda lagi hari ini dan masih bersama saya Hamali Rusman, dan kali ini kita akan bicara lagi tentang tips bisnis ya. Kalau bahasanya agak ini ya, tips bisnis. Saya ulangi ya, tips bisnis. Tadi saya bocorin temanya apa? Mau bisnis, kenalilah siapa kita. Oke. Kenapa tema ini saya angkat sih? Ya, mungkin sebagian pertama, kenapa sih Kang temanya kok kalau mau bisnis kenali kita? Ya, kok bisa hubungannya ke sana gimana? Nah, simpelnya begini. Sebelum kita bicara tentang bagaimana strategi bisnis, promosi dan lain sebagainya, itu nanti ya, itu pasti akan Anda temui ketika mulai bisnis. Tetapi yang paling simpel adalah ketika mulai bisnis, carilah produk, carilah cara pemasaran yang sesuai dengan kita. Ya, ini memulai. Kenapa? Karena ini penting. Karena kalau kita nanti bandingkan dengan standar-standar yang macam-macam ya, misalnya kita harus sesuai dengan teori marketing A, marketing B, marketing C, itu nanti. Yang penting kita mulai dari kita aja. Karena itu yang paling prinsip. Oke, saya kasih 5 hal yang harus Anda telusuri ketika memulai bisnis. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, kita tahu dulu apa yang kita sukai. Apa kesukaan kita. Jadi misalnya contoh, Anda suka makan, mulai dari bisnis makanan, tidak apa-apa ya. Kenapa? Pasti database dan pengetahuan tentang makanan itu Anda jempolan. Kenapa? Karena Anda suka di situ. Atau Anda suka olahraga futsal, udah mulai bisnis dari kebutuhan futsal, karena Anda pasti tahu brand-brand terbaik yang bisa Anda jual, yang diminati oleh pasar. Anda suka dunia fashion, berarti mulai dari koleksi-koleksi fashion yang bisa Anda jual. Anda suka lagi misalnya tentang dekorasi rumah, sudah mulai dari situ. Kenapa? Yang pertama, ketika Anda mulai dari produk yang Anda suka atau kesukaan Anda akan punya pengetahuan lebih dibandingkan orang lain. Bahkan mungkin pengetahuan itu hanya Anda yang punya, dan itu selling point-nya. Betul nggak? Yang berikutnya, agar Anda menikmati proses memulai bisnisnya. Seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa bisnis itu seperti kita ya 24 jam berpikirnya. Jadi kalau kita menyukai, ya kita nggak berasa tuh melakukan karena kita menyukai produk yang kita jual. Yang kedua, mulai dari keahlian Anda, kemampuan Anda, kapasitas Anda, atau keterampilan Anda yang Anda punya. Misalnya, Anda hobi otak-atik laptop, komputer. Mulai dari situ, jual peralatan-peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang dalam teknologi laptop, komputer. Kenapa? Karena Anda ahli di situ, keterampilan. Misalnya lagi, Anda ahli menjahit. Sudah mulai dari produk fashion. Misalnya Anda ahli melukis. Mulai dari cari lukisan yang bisa Anda jual atau produk sejenisnya. Apalagi Anda suka mengajar, mulai cari produk-produk yang berhubungan dengan kebutuhan mengajar, karena Anda tahu, karena Anda ahli di bidang itu. Nah, yang 3, mulai dari lingkungan Anda. Siapa teman Anda, siapa tetangga Anda, siapa rekan kerja Anda, siapa sahabat misalnya kuliah Anda, siapa lagi. Artinya Anda bisa jangkau dengan kapasitas Anda saat ini. Nah, jadi Anda fokus pada komunitas Anda, lingkungan Anda, lihat apa kebutuhan mereka, apa yang harus Anda bisa sediakan untuk mereka tertarik dengan produk yang Anda tawarkan nanti. Jadi ketika Anda sudah tahu siapa-siapa sekitar kita dan kebutuhan apa yang mereka inginkan, kita tinggal cari produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Ya pasti kita kenal mereka kan, berarti kita tahu apa yang menjadi kebutuhan utama mereka. Nah sekarang yang keempat adalah mulai dari
kemampuan Anda. Kemampuan di sini saya garis bawahi, kenapa beda dengan keahlian yang saya jelaskan di atas? Ya mungkin modal Anda. Ya, jadi mulailah dari apa? Jadi reseller, jadi dropshipper, jadi subagen, atau artinya yang sesuai dengan kapasitas modal Anda. Artinya jangan menunggu dulu duitnya banyak, yang menunggu tabungannya bisa untuk jadi nggak usah. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang kelima ini yang terakhir adalah apa impian Anda. Sesuaikan bisnis Anda menuju impian Anda. Misalnya contoh, Anda punya impian menjadi seorang desainer, ya. Berarti mulai sekarang Anda bisnis fashion, jual beli jilbab, jual beli baju, jual beli gamis, nggak apa-apa. Karena itu akan membentuk market Anda. Ketika nanti sudah terbentuk market dan besar, Anda jadi desainer, tinggal tawarkan ke market Anda. Simple ya. Jadi yang kita mulai itu mendukung apa impian kita. Misalnya lagi, Anda punya impian punya nanti gerai salon yang besar, ya. Jadi mulailah produk-produk skincare, apalagi kecantikan, kosmetik. Simpel ya teman-teman semuanya. Jadi 5 hal ini silakan Anda kemudian cari atau temukan atau tanyakan lagi kepada diri Anda. Apa kesukaan Anda, kemudian apa keahlian Anda, siapa orang-orang di sekitar Anda, selanjutnya seberapa besar kemampuan Anda, dan terakhir apa sebenarnya impian Anda. Jadi artinya ketika kita mulai bisnis itu sesuai dengan memang rencana kehidupan kita di masa depan. Tidak hanya pengen mulai produk A, B, apa yang sekarang lagi banyak, apa yang sekarang lagi populer, nggak usah sampai segitu. Karena kita targetnya bisnis, bukan hanya jualan biasa saja. Jadi mulai bertahap kita rencanakan menuju goal bisnis kita yang sebenarnya nanti. Oke? Sampai sini top ya, silakan lakukan 5 hal itu dan saya doakan Anda sukses bisnisnya dan bertumbuh sesuai dengan keinginan Anda semuanya. Dan jangan lupa terakhir subscribe dan bunyikan loncengnya di channel ini agar Anda nanti dapat notifikasi video-video kita berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.